Namo Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Yang berbahagia dimanapun, kebahagiaan bagi saya karena hadirin semuanya untuk belajar bersama dan mengetahui. Sebelumnya saya lihat info bahwa minggu lalu dari Romo Suhendri membahas tentang mengurangi kemelekatan, begitu ya. Dan hari ini atau sekarang kita sama-sama belajar hanya di mana sih sebenarnya kemelekatan itu berada, cara memperoleh kebahagiaan. Oke ya. Gangguan sedikit ya. Masukan kita ketika kita sama-sama belajar Dhamma. Oke. Tadi sudah kita singgung sedikit bahwa materi kita hanya membahas tentang 4 hal. Di mana kemelekatan berada, kita akan membahas yang pertama sebenarnya apa sih itu kemelekatan. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami apa itu kemelekatan, kita akan cari tahu yang namanya sebab dari kemelekatan. Kita akan mencari tahu, menggali kira-kira kemelekatan itu sebabnya apa. Nah, ketika kita sudah tahu sebabnya dan sebabnya sudah ditemukan dan kita bisa menghilangkan sebabnya, maka kita akan memperoleh yang namanya kebahagiaan. Oke, yang ketiga kita akan bahas yang namanya kebahagiaan. Dan ketika kita sudah tahu bagaimana caranya, maka yang keempat kita akan bahas bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan. Oke. Kita akan bahas apa itu. Kita masuk materi tentang definisi kemelekatan. Kita ambil sumbernya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa benar? Sehingga kita tidak bisa melepas dari segala sesuatu. Inilah definisi yang pertama tentang melekat. Lalu yang kedua, seperti sebagai istilah sebenarnya definisi yang kedua. Kemudian yang ketiga, tetap terpaku pada. Misalkan kita punya mata suatu hal yang bisa kita objeknya, tetapi yang lebih cocok, yang lebih dekat, definisi adalah menempel kuat sehingga kita tidak bisa sama objek tersebut dan tidak bisa lepas. Maka disitulah sumber yang namanya di dalam Buddhis, begitu ya. Perangkap, ya, mau menangkap seekor kera. Bagaimana caranya perangkap itu digunakan untuk menangkap seekor kera? Di sini ada 2 ilustrasi gambar. Gambar pertama ada sebuah kelapa yang dibuat lubang, lalu kelapa tersebut lubangnya sangat kecil sekali. Kemudian di satu sisinya dan talinya diikatkan dengan sebuah pohon atau tongkat atau sebuah tiang. Lalu kelapa tersebut yang berisi kacang atau makanan kesukaan, ketika dipegang sama si monyet tersebut, sama kera tersebut, ketika tangannya mengepal, menggenggam, maka tidak bisa lepas dari perangkap tersebut, sehingga para kera tersebut. Inilah ilustrasi bagaimana kemelekatan itu bisa menimbulkan penderitaan. Kita tidak mau melepaskan genggaman seperti si kera. Ilustrasi yang kedua, ada anggaplah botol yang berisi kacang-kacangan. Sama inilah perangkap monyet atau perangkap kera yang membuat kita terjebak dan tidak bisa lepas. Kenapa? Karena kita menggenggam dengan sangat kuat. Inilah, mudah-mudahan ilustrasi ini bisa dapat gambaran jelas bagaimana kemelekatan. Kemudian kita akan bahas nih jenis-jenis kemelekatan. Ternyata di dalam Buddhis, di dalam Dhamma, jenis-jenis kemelekatan itu ada banyak, ya. Tetapi pada hari ini kita akan bahas hanya ada 4 jenis kemelekatan. Apa saja? Kemelekatan terhadap nafsu indera. Yang kedua namanya adalah diti, pandangan. Diti adalah silabata upadana, kemelekatan terhadap upacara keagamaan.
Dan yang keempat, kita akan bahas atau wada upadana, kemelekatan terhadap kepemilikan, kemelekatan terhadap diri sendiri. Mari kita bahas secara sekilas satu persatu tentang kemelekatan yang ada di dalam Buddhis. Yang pertama, kama upadana. Apa itu kama upadana? Kemelekatan terhadap nafsu indera. Misalkan punya mata melekat sama objeknya, punya telinga melekat sama objek pendengaran, punya hidung penciuman, objek melekat sama objek-objek kesenangan. Misalkan ya, kita pada siang hari telinga lebih enak mendengarkan pembacaan dhamma, atau kita mungkin saat ini lebih enak mendengarkan suara-suara yang sesungguhnya menyebabkan kita, kalau Bapak Ibu hadirin hadir di sini sama-sama untuk belajar dhamma, berarti saat itu kemelekatan terhadap nafsu indrianya tidak ada. Tetapi kalau kita satu ketika ingin memanjakan lidah, makan yang enak dan seterusnya, saat itulah kita punya kemelekatan yang disebut kama upadana. Yang kedua, apa itu? Yaitu diti. Kita punya pandangan terhadap, atau kita punya kemelekatan terhadap pandangan. Maksudnya seperti apa? Kita punya keyakinan dan kita benar-benar meyakini bahwa apa yang kita yakini itu benar. Ternyata kalau kita bahas kebenaran di dalam dhamma, dia ada 3 sudut pandang. Apa itu? Yang pertama, kebenaran menurut diri sendiri. Yang kedua, kebenaran menurut lingkungan. Dan yang ketiga, kebenaran menurut dhamma itu sendiri. Tetapi kalau kita punya pandangan, lalu kita melekat dengan pandangan atau dengan ajaran yang kita punya. Kita punya pandangan, kita punya diti upadana. Sesungguhnya pandangan yang benar-benar adalah pandangan yang sesuai dengan dhamma. Apa itu? Cirinya ketika kita punya pandangan, tidak tambah keserakahan. Cirinya tidak tambah kebencian, dan ciri yang ketiga tidak tambah yang namanya kegelapan batin. Tetapi kalau kita punya keyakinan bahwa keyakinan saya benar, tetapi kita merasa angkuh, merasa sombong, merasa benar, maka itu bukan kebenaran di dalam dhamma. Dan kita melekat sama pandangan itu, dan kita lagi terjebak dalam diti upadana. Yang ketiga apa? Silabata upadana. Kita melekat terhadap upacara-upacara sembahyang, upacara-upacara keagamaan, dan beranggapan bahwa upacara agama tersebut bisa membebaskan, menyelamatkan kita dari segala macam bentuk penderitaan. Yang keempat, ini yang menarik dan ini sangat berat sekali kalau kita diskusi, kita bahas sama-sama, yaitu atawada upadana, kemelekatan terhadap aku, kemelekatan terhadap kepemilikan. Kita merasa ada aku, ada saya, ada diri, dan kita melekat. Misalkan saya melekat sama jasmani, sama fisik saya melekat terhadap materi, termasuk dalam atawada upadana. Inilah jenis-jenis yang disebut sebagai jenis diti upadana, silabata upadana. Kemelekatan ini kalau kita pegang, kalau kita genggam, maka penderitaan pasti akan datang dan kita belum bisa terbebas dari yang namanya kelahiran kembali, belum terbebas dari namanya penderitaan. Lalu bagaimana cara kita memahami dan bisa terbebas dari segala macam bentuk kemelekatan? Kita akan cari tahu sebenarnya kemelekatan ini ada sebabnya apa tidak. Ternyata yang kedua kita akan bahas, sebab dari yang namanya kemelekatan itu dari keinginan. Oke. Tetapi di sini keinginan atau tanha atau nafsu keinginannya jumlahnya 8. Banyak melekat, karena kalau kita belajar namanya kemelekatan upadana dari nafsu keinginan. Ketika kita punya nafsu keinginan dan ingin lagi, lalu melekatinya, maka disitulah timbul yang namanya upadana, keinginan perasaan. Kalau kita belajar, perhatikan sangat dengan objeknya masing-masing. Sehingga tanha nafsu keinginan
jumlahnya ada 108. Apa saja yang jumlahnya 108 ini? Kita tahu bahwa tanha ini bisa timbul dari perasaan. Perasaan apa? Ada 3 macam perasaan. Tidak senang, oke? Kita bisa timbul keinginan karena perasaan senang. Wah, ada makanan enak, saya mau lagi. Wah, ada film bagus, menyentuh, menyenangkan hati, keinginan. Atau perasaan apa? Perasaan tidak suka, gitu ya. Nggak suka sama sesuatu, itu pun karena ada yang namanya tanha. Ingin untuk tidak bertemu dengan orang yang dibenci. Keinginan untuk tidak makan sesuatu yang tidak kita suka. Itu pun timbul yang namanya keinginan. Ingin untuk menolak, ingin untuk memiliki, untuk menolak. Ya, perasaannya biasa-biasa saja, itu pun bisa menyebabkan yang namanya tanha atau keinginan. Oke, jadi dari 3 jenis perasaan ini, baik senang, biasa saja, ataupun tidak senang, kita bisa punya yang namanya keinginan. Dari keinginan bisa timbul yang namanya kemelekatan. Oke, sekarang setelah kita tahu nih ada yang namanya jenis, sekarang kita lihat perasaan indria, punya mata, kontaknya bentuk atau warna. Bentuk yang indah ataupun bentuk yang tidak indah menimbulkan yang namanya keinginan. Kemudian selain bentuk dan juga warna, ketika kita punya telinga, dia kontak dengan objeknya, ada landasan indrianya, lalu kontak dengan objek suara yang menyenangkan, maka itu pun timbul keinginan. Keinginan untuk apa? Kalau kita dimarahi, difitnah, kalau kita berlandaskan kebenaran, telinga mendapatkan pujian akan menimbulkan yang tanha. Dari tadi hati-hati terhadap nama telinga, kemudian hidung. Pakai parfum wangi, ada masakan yang wah aromanya enak begitu. Atau yang keempat adalah lidah, mengecap rasa yang enak ataupun tidak enak. Kemudian juga badan jasmani kita. Ditambah apalagi? Satu adalah pikiran itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai 6 landasan indria yang bisa menjadi penyebab tanha atau nafsu keinginan. Oke. Selanjutnya ada yang namanya dari faktor internal dan faktor eksternal. Apa maksudnya? Ada landasan indria 6, ada suara dan internal maupun eksternal di bab meningginan itulah atau melakukan olahraga. Ini didukung oleh tanha atau keinginan. Tetapi nanti kita akan belajar bagaimana caranya tetapi keinginan bisa menjadi kebaikan. Bagaimana caranya? Harus dilandasi, maka keinginan tersebut menjadi tanha. Tetapi kalau kita punya pandangan benar, keinginan tersebut menjadi salah. Atau internalnya, eksternalnya apa? Yang di luar, ya. Yang di luar, misalkan kita melihat rumah bagus, ada motor, ada mobil, ada pakaian yang indah, yang bagus. Di luar inilah yang menjadi penyebab kita punya keinginan, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, di masa sekarang, masa yang akan datang, dan juga masa lampau. Berikutnya, kita bahas mengenai 3 masa, ya. Masa sekarang, masa yang akan datang, dan masa lampau. Ini pun menjadi penyebab tanha atau keinginan. Bagaimana penjelasannya? Misalkan saat ini saya lagi atau kita lagi belajar dhamma, itu pun bisa timbul keinginan. Pikiran begitu cepat berkembang. Kita ingin A, ingin B, ingin C, dan seterusnya. Bahkan keinginan untuk bertanya sekalipun itu bisa masuk kategori tanha. Kalau kita tidak memahaminya atau tidak bersekutu dengan pandangan benar. Kemudian kita juga membahas tentang yang namanya keinginan ini bisa muncul berkenaan masa yang akan datang. Apa maksudnya? Saat ini saya punya rencana untuk berbuat A, berbuat B, berbuat C, dan seterusnya. Ingin mengumpulkan uang yang banyak untuk beli sesuatu atau untuk berdana lebih banyak lagi. Ini pun yang namanya adalah keinginan. Atau saya flashback, memikirkan masa lalu, masa lampau yang membuat hati bersedih hati.
membuat hati gundah gulana, begitu ya. Ini pun ada yang namanya keinginan. Aduh, saya nggak mau lagi melakukan hal yang tidak enak, membuat kesalahan dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai 3 masa. Masa sekarang, masa yang akan datang, dan masa perasaan. 6 landasan indera, 2 faktor internal dan eksternal, ditambah 3 masa, totalnya ada 108. Jadi tanha atau keinginan sebagai penyebab dari kemelekatan jumlahnya banyak, ada 108. Makanya kalau kita pahami, kalau kita belajar Dhamma, sesungguhnya tujuannya untuk mengurangi keinginan yang akan menjerumuskan kita kepada bertambahnya kemelekatan, bertambahnya kegelapan batin, bertambahnya kerataan, kebencian dan kegelapan batin, bertambah yang namanya asa, bertambah yang namanya amoha, dosa kebencian berkurang, maka bertambah adosa, atau kita punya meta dhamma, bukan kegelapan batin yang bertambah, tetapi yang bertambah. Sekarang kita masuk kira-kira penyebab yang kedua selain tanha yang jumlah 108, ternyata ada sebab kedua. Apa itu sebab kedua? Sebab keduanya adalah berkenaan dengan pandangan. Apa maksudnya? Pandangan di sini, kalau kita belajar memahami kisah di zaman Buddha. Di zaman Buddha ada 2 pandangan salah yang besar. Ketika kita bertanya sebenarnya kemelekatan ada di mana, kita bisa jadi lagi terjebak dengan salah satu dari 2 pandangan salah ini. Kita mencari sesuatu yang namanya lah keberadaan. Sesungguhnya kita bisa jadi sedang terjebak. Nah, terjebaknya di mana? Kalau di zaman Buddha ada 2 pandangan, yaitu yang pertama namanya pandangan nihilis. Apa maksudnya pandangan nihilis? Setelah seseorang meninggal, yang namanya jasmani dan batin itu lenyap total. Demikian pula atta, nggak ada di pandangan tentang atta wada. Kekekalan attanya ada, disambung dengan maha atta dan seterusnya. Maka 2 pandangan ini adalah pandangan salah. Lalu dalam Buddhis bagaimana? Di dalam Buddhis dijelaskan yang namanya jalan tengah. Apa itu yang namanya jalan tengah? Kita tidak terjebak dengan pandangan salah nihilis. Apa maksudnya? Kalau kita belajar dalam Paticca Samuppada, yaitu segala sesuatu muncul. Oke. Tapi kalau sebabnya nggak ada, dia nggak akan muncul. Nah, kita mau bahas sedikit tentang 4 dasar dari pandangan diri. Karena kita mau ada 4 hal, ada 4 sebab seseorang menganggap materi, menganggap rupa, menganggap jasmani sebagai diri. Saya menganggap jasmani ini sebagai punya saya. Oh, ini loh jasmani saya, ini loh rupa saya yang cantik, yang rupawan, yang menawan. Saya menganggap bahwa jasmani ini punya saya. Padahal kalau kita tahu, misalkan kita habis potong rambut dari salon, begitu ya. Setelah potong rambut dari salon, kalian bisa tidak kita mengendalikan rambut kita? Rambut jangan tumbuh panjang lagi ya, udah seperti ini saja. Jawabannya sebenarnya tidak bisa. Tetapi bahwa saya memiliki mani. Ini pandangan salah yang pertama. Pandangan salah yang kedua adalah seseorang menganggap dirinya, oke. Kemudian yang ketiga adalah menganggap materi sebagai berada dalam diri. Berikutnya yang keempat adalah menganggap dirinya sebagai berada dalam materi. Wah, penjelasannya bagaimana? Ketika seseorang menganggap ada saya yang memiliki materi, maka ia memiliki pandangan salah. Atau ketika seseorang mana batin, oh ini jasmani, oh ini batin. Ada saya yang mengamati jasmani, ada yang saya yang mengamati batin. Itu pun masih punya pandangan salah. Kenapa? Karena ia menganggap ada saya yang bisa mengamati mana batin, mana jasmani.
Mana materi, mana jasmani, mana batin, atau nama di dalam bahasa Pali, dalam Buddhis. Nah, kalau kita lihat perumpamaannya, apa sih perumpamaannya? Bagaimana seseorang bisa menganggap materi ini sebagai dirinya, menganggap kakinya punya saya. Nah, dia diilustrasikan sebagai cahaya, lilin, dan api. Kita tidak bisa membedakan mana lilin cahayanya, mana apinya. Inilah pandangan salah pertama yang mengatakan bahwa materi atau jasmani dan diri ini sama, nggak bisa dibedakan. Berikutnya yang kedua adalah ketika seseorang menganggap dirinya sebagai materi, diri dia anggap sebagai rupa atau jasmani, merasa sama, ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita belajar menggunakan ilustrasi atau perumpamaan bahwa pohon dan bayangan sesungguhnya adalah berbeda. Pohonnya yang mana? Pohonnya Atta, bayangannya adalah materi. Dia bisa ada bayangan sesungguhnya karena ada pohonnya. Tetapi kalau tidak ada pohonnya, maka tidak akan muncul namanya bayangan pohon itu. Berada dalam diri. Misalkan seseorang mencium aroma bunga, bahwa yang namanya Atta masih punya pandangan salah, karena di sini kita bisa terjebak dalam pandangan kekekalan atau pandangan nihilis. Dalam buku Wisuddhimagga dijelaskan lebih detail, ya, tetapi di sini kita bahas sedikit bahwa pandangan-pandangan ini yang membuat kita punya keinginan untuk membebaskan dari penderitaan, punya tanha atau punya keinginan untuk memusnahkan diri atau bahkan kita untuk tidak terlahir kembali, ini pun masih punya pandangan keliru. Kecuali ketika kita punya pandangan sudah dibasmi dengan yang namanya jalan mulia berunsur 8. Ketika kita punya pemahaman pandangan benar jalan mulia berunsur 8, kita bisa terbebas atau mengurangi yang namanya tanha kemelekatan. Nah, sekarang kita mau kemelekatan itu bukan berarti batin, tetapi kemelekatan bisa muncul ketika ada sebabnya. Kalau sebabnya tidak ada, maka kemelekatan itu tidak akan muncul. Jadi jawabannya, ketika kita bertanya, di mana sih sebenarnya kemelekatan saya? Oh, saya terhadap kendaraan, phone, dan seterusnya. Kalau handphonenya timbul yang namanya kemelekatan, punya sesuatu barang berharga, belum punya emas, belum punya permata, tidak akan muncul yang namanya kemelekatan. Tapi begitu ada sebabnya, kemelekatan. Jadi sekali lagi, sesungguhnya di mana sih kemelekatan berada? Jangan sampai kita salah menganggap kemelekatan itu ada di jasmani, ada di batin. Tetapi kemelekatan ada sebabnya, yaitu disebut sebagai tanha 108. Yang muncul, maka disitulah timbul yang namanya kemelekatan. Tapi kalau dia tidak muncul, kemelekatan juga tidak akan muncul. Jadi PR bagi kita semuanya. Atau setelah dipetik bunyinya selesai, apakah suaranya tersimpan di satu tempat? Jadi ilustrasi inilah yang bisa menjawab di mana kemelekatan berada. Begitu sebabnya ada, begitu sebabnya lengkap, maka ia akan menimbulkan satu akibat. Apa itu akibatnya? Misalkan suara. Kalau hanya ada kayunya saja, tetapi tidak ada senarnya, apakah bisa dipetik suara gitar sehingga bisa keluar? Jawabannya tidak. Tetapi lengkap, maka begitu pula dengan kemelekatan, dia misalnya tidak ada, maka dia tidak akan muncul. Ilustrasinya kita sudah keinginan dan pandangan salah sudah kita mulai yang namanya ada Dhammapada 113. Dia jatuh hati kepada seorang pengawalnya, tetapi orang tuanya tidak menyetujui. Akhirnya karena sudah jatuh cinta, akhirnya Patacara menikah dengan pria tersebut walaupun keluarganya tidak mengizinkan. Akhirnya singkat cerita, Patacara setelah menikah dengan pria tersebut, ia mengandung, ya, dia hamil. Setelah itu melahirkan. Nah, ketika mau melahirkan, mau minta izin di rumah orang tuanya, tetapi suaminya tidak memberi izin. Saat tidak diberi izin sama suaminya, ia tetap pergi untuk menemui orang tuanya dan
melahirkan di rumah orang tuanya. Perjalanan mau ke rumah tahu oleh orang yang kenal bahwa semuanya meninggal. Kenapa? Karena mendengar orang tuanya sakit, tetapi ia mau membuktikan dan tetap mau melanjutkan perjalanan. Akhirnya Patara menggendong bayinya baru lahir dan membiarkan anaknya yang umur beberapa tahun berada di sisi sungai sebelah sini, begitu ya, sebelah hilir lah. Nah, kemudian Patacara menyeberang sampai ujung sungai dan sampai tiba lalu menaruh bayinya yang baru lahir sungai dan menerkam bayi dari pagi karena baru lahir tubuhnya memanggil anak di pinggir sungai, menginjakkan kaki, terseret derasnya arus sungai. Anaknya terseret sungai dan kesedihan Patacara. Saat itu Patacara beruntung, jangan takut bahwa kamu telah bertemu dengan orang yang bisa membimbing dan melindungi kamu. Kemudian Patacara mohon izin menjadi bikuni. Setelah Patacara izin jadi bikuni, Patacara tekun bermeditasi. Satu ketika Patacara selesai bermeditasi, ia membasuh kakinya dengan air. Saat dibasuh kakinya dengan air, airnya mengalir ke tanah, meresap. Patacara memahami 3 proses kehidupan, yaitu muncul, berlangsung, dan lenyap. Maka ketika ia memahami 3 proses ini, seketika itu karena bisa lenyap. Dan kita bisa belajar dari kisah Patacara, bisa memahami 3 macam proses kehidupan, muncul, berlangsung, tapi tidak dapat kondisi. Sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi. Nah, inilah kisah Dhammapada 113, kita bisa belajar sesuatu. Sekarang sebagai penutup, terakhir kita bahas bagaimana sih caranya supaya bisa memperoleh kebahagiaan, bisa melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu. Singkat saja, yaitu kita memiliki sila yang baik, yang sempurna. Bagaimana punya sila yang baik dan sempurna? Punya yang namanya hiri dan otapa, malu dan takut. Tadi konsentrasi, dan yang ketiga kita punya panya atau kebijaksanaan. Dengan memiliki sila, mengetahui, bisa menghentikan, bisa melesar. Kemudian dengan samadhi, dengan panya lah kita bisa membasmi, menghilangkan kekotoran batin yang halus sekalipun. Apa maksudnya kotoran batin yang halus? Yang tidak kita ketahui bahwa sesungguhnya ia bisa dengan panya dibasmi. Kenapa? Karena ia kemunculan dari sebab baru berpikir saya ataupun melalui badan jasmani. Inilah kekotoran. Tapi kalau kita punya kata-kata yang buruk, pelanggaran dan seterusnya, maka bisa dihilangkan dengan jalan mulia berusaha 8 yang disarikan menjadi sila, samadhi, dan panya, bisa membasmi kotoran batin yang kasar, yang menengah, dan yang halus. Inilah bagaimana cara kita bisa memahami di mana kemelekatan berada. Tadi kita sudah bahas apa itu yang namanya kemelekatan. Kita sudah mengetahui definisinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu kita belajar atau memahami dari perumpamaan perangkap kera yang kalau kita tidak lepaskan, maka kera tersebut bisa guru. Dan tadi kita sudah bahas sebab dari yang namanya kemelekatan. Tapi sekali lagi, di mana kemelekatan itu ada sebabnya. Kalau sebab memahami ini bisa memperoleh yang namanya kebahagiaan. Cara yang melihat 3, kemudian caranya di dalam jalan mulia dan panya. Akhir kata, karena waktunya sudah cukup, cuci pakaian sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Makan ketupat pakai daun pepaya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.